They said, can't catch the boogeyman. Say that he was a demon or a spirit. A soul consumed. I'm going to do it again. Selamat datang di Nada Film. Kali ini kita akan membahas kembali sebuah film thriller berjudul The Town That Dreaded Sundown yang dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang serangkaian pembunuhan mengerikan yang terjadi di kota kecil Texarkana, di mana seorang pembunuh bertopeng meneror penduduk, terutama pasangan muda dengan serangan brutal di malam hari. Polisi setempat dan seorang detektif dari Texas Ranger berusaha menangkapnya. Tetapi pembunuhan ini tetap misterius dan sulit ditangkap. Bagaimanakah keseruan film ini? Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan narasi tentang pembunuhan brutal yang terjadi di Texarkana pada tahun 1946 atau biasa dikenal sebagai The Moonlight Murder, dan tersangka dari pembunuhan itu dijuluki The Phantom Killer, di mana sampai saat ini identitas dari The Phantom Killer belum juga terungkap. Pada malam hari ini tepatnya pada malam Halloween, di mana setiap tahunnya kota Texarkana mengadakan acara nobar layar tancap dengan film yang berjudul The Town That Dreaded Sundown, di mana film tersebut sebagai bentuk para warga untuk memperingati peristiwa pembantaian The Phantom. Kemudian kita diperlihatkan dengan sepasang kekasih bernama Jamie dan Corey yang sedang menonton film tersebut. Namun karena Jamie tidak terlalu menyukai filmnya, ditambah lagi dia sudah sakne berat, dia pun meminta kepada Corey untuk meninggalkan tempat itu. Namun di saat mereka sampai di tepi hutan buat adu mekanik, tanpa diduga Jamie yang melihat ada seseorang dengan memakai topeng kain dari arah pepohonan. Dengan keadaan panik, sontak Jamie pun langsung mengunci semua pintu mobil. Di sini Corey berusaha meyakinkan Jamie bahwa pria bertopeng itu tidak akan mendekat dan hanya ingin mengintip perbuatan haram mereka. Namun Jamie yang terlanjur takut, dia pun menyuruh Corey untuk bergegas pergi dari sana. Lalu tiba-tiba setelah menyuruh Corey menurunkan celananya dan berbahan di tanah, sementara Jamie yang berhasil selamat, dirinya tetap mendapatkan perawatan karena mengalami trauma berat setelah melihat Corey tewas oleh psikopat bertopeng. Seorang polisi bernama Foster ditugaskan menjaga rumah Jamie untuk memastikan dirinya dan sang nenek aman dari ancaman psikopat tersebut. Namun belum sempat mereda karena rasa takut yang dialami Jamie. Selang beberapa hari kemudian, Jamie mendapatkan kabar bahwa kembali terjadi kasus pembunuhan oleh psikopat bertopeng itu, di mana kali ini pasangan lain ditemukan tewas dengan cara yang sangat tragis. Dan salah satu korban mengalami luka parah di wajah seperti pola mutilasi yang dilakukan oleh The Phantom Killer pada tahun 1946. Karena kasus pembunuhan yang terus saja terjadi, pihak kepolisian menyebutkan jika ada The Phantom Killer kembali beraksi. Kemudian para polisi Texarkana atau biasa disebut dengan Texas Ranger, mereka pun mulai melakukan penyelidikan. Dengan dipimpin oleh detektif Morales, kasus pembunuhan The Phantom Killer akan kembali diusut. Setelah sekian tahun, kasus tersebut sempat tenggelam. Di sini Texarkana menduga jika pembunuhan itu terjadi karena penayangan film The Town That Dreaded Sundown. Oleh karena itu, para warga meminta para polisi dan pemerintah setempat untuk tidak menayangkan kembali film tersebut dan bertindak lebih cepat agar tidak ada lagi korban yang selanjutnya. Karena Jamie merasa dirinya terus diteror oleh psikopat The Phantom dengan menggunakan ponsel milik Corey, Jamie pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa orang di balik topeng kain tersebut dengan mendatangi sebuah gedung arsip daerah. Tidak hanya itu, dia juga dibantu oleh Nick, seseorang yang bekerja di tempat tersebut. Sedikit info, Nick adalah teman satu sekolah Jamie saat mereka masih SMA dulu, di mana Nick ini ternyata menyukai Jamie pada saat itu. Namun karena Jamie tidak pernah mengetahui perasaan Nick, dia pun cuek aja ketika melihat Nick. Tidak lama dari itu, Jamie pun akhirnya menemukan sebuah arsip
yaitu berita lama tentang pembunuhan atas nama Benjamin Sewell, yang dimana semenjak Benjamin ini didakwa atas dugaan pencurian mobil, pembantaian The Phantom tidak pernah terjadi lagi. Setelah itu, dengan kata lain, Benjamin disebut-sebut sebagai The Phantom Killer. Karena kasus pencurian mobil yang dialami, Benjamin pun akhirnya divonis hukuman 30 tahun penjara. Namun pada saat Benjamin masih menjalankan hukumannya, dia menderita penyakit yang tidak diketahui. Dan ketika Benjamin mendapatkan perawatan intensif di sebuah rumah sakit Forward, Benjamin dinyatakan meninggal dunia tepat di musim panas tahun lalu. Karena Jamie merasa pembunuhan yang terjadi di beberapa hari ini berkaitan dengan kasus Benjamin. Ditambah lagi dia kembali mendapat teror dari The Phantom yang menyuruh Jamie untuk mengungkapkan siapa The Phantom sebenarnya. Dia pun segera melaporkan keterkaitan hal tersebut ke kantor polisi di hadapan para Texas Ranger. Jamie menjelaskan dugaannya jika sepertinya ada lebih dari satu pelaku yang melakukan pembunuhan, dan pembunuhan baru ini memiliki hubungan langsung dengan salah satu korban asli atau pelakunya. Akan tetapi salah satu polisi bernama Tillman tidak mempercayai perkataan Jamie, karena menurutnya ngapain The Phantom nyuruh Jamie untuk mengungkapkan identitasnya. Padahal The Phantom bisa saja langsung mendatangi media dan menunjukkan identitas aslinya. Secara langsung di sini Jamie akan merasa kecewa dengan perkataan Tillman yang tidak mempercayainya. Namun berbeda dengan Morales yang sepertinya mempercayai perkataan Jamie. Bahkan Pak Morales menyuruh Jamie untuk memberikan informasi kepadanya jika sewaktu-waktu Jamie memerlukan bantuan untuk mencari tahu tentang The Phantom. Singkat cerita, untuk memperingati para korban akibat serangan dari The Phantom, pihak sekolah mengadakan acara bergabung di lapangan sekolah. Lalu di saat semua orang sedang mengadengkan cipta, tiba-tiba dan ternyata orang yang mengenakan pakaian kopet The Phantom pada saat acara pergabungan di sekolah Jamie merupakan adik kelas Jamie sendiri yang bernama Paul. Dan diketahui Paul ini mengalami kelainan, di mana dirinya terobsesi sangat ingin ditembak di tengah keramaian. Di sisi lain, ibu wali kota Texas yang mendengarkan kabar jika ada The Phantom telah berhasil dibunuh, dia pun seketika mengadakan party bersama para warga saat itu juga. Namun kabar baik itu tidak berlangsung lama, karena ternyata pada saat sepasang penyuka sesama jenis akan beradu mekanik, tiba-tiba mendengarkan hal itu, Jamie dengan ditemani oleh Nick langsung mendatangi seorang pria bernama Fisk Jr. Dia dan mendiang ayahnya merupakan orang yang membuat film The Taunted The Dreaded Sundown. Di sini Jamie mendapatkan sebuah fakta, di mana kasus tentang Benjamin yang disebut-sebut sebagai psikopat The Phantom berhasil ditangkap itu adalah cerita karangan dari pihak kepolisian, yang dimana para polisi Texarkana sebenarnya sengaja mengkambing hitamkan Benjamin agar mereka bisa menutup kasus pembunuhan atas nama Hank Mr. Reedy yang dibunuh oleh The Phantom Killer. Dan tentu saja tujuan para polisi ini untuk mendapatkan kredit atau kenaikan pangkat atas pencapaian tersebut. Sedikit info tentang Mr. Reedy, yang merupakan seorang warga yang ditemukan di rel kereta api dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Karena kematian dari suaminya tersebut, istri Mr. Reedy bernama Mary yang sedang hamil pada saat itu merasa sangat terpukul. Ditambah lagi hasil observasi jasadnya Hank pada saat itu sangat membuatnya kecewa, sebab hasil otopsinya menjelaskan jika Hank tewas akibat ditabrak kereta. Padahal pada bagian belakang tubuh mendiang suaminya itu terdapat luka bekas dicocol dan tajam. Hal itu pun menyebabkan Mary menjadi stres dan mengalami gangguan kejiwaan akibat yang dia rasakan. Namun meskipun Mary mengalami gangguan jiwa, dia tetap ingin balas dendam atas ketidakadilan tersebut dengan menyuruh cucunya untuk membantai orang-orang Texarkana dengan menggunakan identitas dari The Phantom. Hal ini otomatis membenarkan dugaan Jamie tentang sosok The Phantom yang pelakunya lebih dari satu orang, di mana sampai saat ini cucu Mr. Reedy identitasnya masih tidak diketahui, dan kuat dugaan Pierre menganggap cucu Mr. Reedy merupakan sosok The Phantom. Namun berbeda dengan Nick, karena dia memiliki dugaan kuat bahwa Pierre lah The Phantom yang sebenarnya. Nick merasa ada sesuatu yang mencurigakan,
terutama karena Pierre yang ayahnya mampu membuat film The Taunted dan Read Sandot. Dan begitu banyak detail yang harus bisa diketahui oleh seseorang yang sangat mengenal kasus aslinya. Bagi Nick, hal ini terlalu kebetulan dan sulit untuk diabaikan begitu saja. Setibanya di rumah, Jamie disambut dengan wajah masam dari neneknya, yang terlihat jelas jika si nenek sedang kesal. Neneknya merasa kalau Jamie terlalu masuk ke dalam penyelidikan kasus The Phantom, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang penting bagi dirinya. Padahal Jamie baru saja menerima kabar baik berupa panggilan untuk segera mendaftarkan di universitas pilihannya, sebuah kesempatan besar yang telah lama dia tentukan. Kekesalan sang nenek mencerminkan kekhawatirannya bahwa Jamie akan melewati masa depan yang cerah demi sesuatu yang belum tentu membawa hasil yang baik. Oleh sebab itu, si nenek mengajak Jamie untuk bergegas ke California pada dini hari nanti, agar dia bisa fokus ke masa depan dan melupakan kasus The Phantom. Di sisi lain, Nick yang mendengarkan kabar jika Jamie akan pergi dari Texas, dia pun ngecap diam-diam menemui Jamie di rumahnya. Dan setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Jamie, Nick bergegas langsung pergi dari sana. Namun di saat Nick akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba sementara Jamie yang lagi-lagi berhasil selamat, dia pun memberi berkas tentang hang Mr. Reedy ke polisi Foster. Jamie minta Foster untuk melanjutkan penyelidikannya tentang hang Mr. Reedy, karena kasus itu hingga saat ini tidak pernah diusut oleh pihak kepolisian. Di sini Jamie juga meminta kepada Foster untuk mencari tahu tentang cucunya Mr. Reedy yang diadukan sebagai The Phantom saat ini. Kemudian di saat Jamie sedang berhenti di sebuah pom bensin untuk membeli kopi dan makanan, tiba-tiba ternyata seorang pengunjung dan neneknya telah ditembak oleh sosok The Phantom. Sontak Jamie pun berteriak meminta tolong. Namun naasnya seorang kasir pom bensin yang hendak menolong Jamie juga tewas tertembak. Dirasa mendapatkan kesempatan untuk berlari, Jamie pun masuk ke dalam sebuah gedung untuk bersembunyi. Akan tetapi dengan menggunakan ponsel Corey, The Phantom dengan mudah berhasil menemukan keberadaan Jamie, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga tanpa disadari dirinya berlari sampai menyeberangi sebuah danau. Namun belum sempat Jamie keluar dari air, tiba-tiba anak panah tepat mengenai kakinya. Dengan menahan rasa sakit pada kakinya, Jamie pun berusaha kabur dari kejaran The Phantom. Malangnya, baru beberapa langkah Jamie berjalan, secara bersamaan dia melihat The Phantom yang lain di hadapannya, dan anak panah kini mengenai tubuhnya. Di saat Jamie sudah terpojok dengan dua The Phantom, tanpa diduga plot twist pun terjadi. Ternyata The Phantom pertama yang mendekati Jamie adalah polisi Foster, seorang polisi yang selama ini menjaga Jamie dari teror The Phantom. Rupanya dia adalah orang yang selama ini meneror kehidupan Jamie. Dan plot twist kedua pun terjadi. Ternyata The Phantom yang kedua adalah si Corey, kekasih Jamie yang tewas di awal film tadi ketika dibunuh oleh si Foster. Di sini Foster memberitahu jika dialah cucu dari hang Mr. Reedy. Dia pun berterima kasih kepada Jamie sebab kasus dari hang Mr. Reedy yang sudah lama tenggelam akan segera terungkap, dikarenakan Jamie tanpa sengaja menyelidiki kasus kakeknya yang selama ini sengaja tidak diusut oleh pihak kepolisian. Di sini akhirnya kita mengetahui mengapa Foster tidak membunuh Jamie di saat dirinya mempunyai kesempatan untuk membunuhnya ketika bersama Corey. Karena Foster sengaja meneror Jamie menggunakan ponsel Corey untuk mencari tahu tentang kasus kakeknya, yaitu hang Mr. Reedy. Dan alasan kenapa Corey masih tetap hidup karena ternyata mereka bersekongkol untuk meneror Jamie dan warga Texarkana hanya untuk melampiaskan hasrat psikopat di dalam dirinya. Akan tetapi di saat Corey sedang menjelaskan kepada Jamie bahwa dirinya akan dijuluki sebagai The Next Phantom Killer atas kematian Jamie, tiba-tiba It is over. kemudian scene pun berganti. Kita diperlihatkan dengan Jamie yang telah memulai kehidupan baru di California, tempat dia melanjutkan pendidikannya. Suasana tampak tenang dan cerah mencerminkan awal baru bagi Jamie setelah semua tragedi yang sudah menimpanya.
tapi tanpa dia sadari ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan, sambil menunjukkan bahwa ancaman lama mungkin belum benar-benar hilang, dan film pun selesai. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas di dalam film ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini jika kalian suka. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada alur cerita selanjutnya.